Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, selamat berjumpa di dalam ibadah online kita hari ini, Minggu 7 Juni tahun 2020. Nah, tema kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Nah, mari kita terlebih dahulu membaca ayatnya yang ke-31 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah terlebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu, Allah mengatakan semuanya itu baik. Namun setelah Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan bahwa ciptaannya itu, yaitu manusia, sungguh amat baik. Ini berarti manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Karena itu sesuai dengan tema kita hari ini. Allah merindukan agar kemuliaan Allah terpancar atas ciptaannya yang terbaik itu, yaitu manusia. Nah, bagaimana manusia bisa memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya? Nah, dalam ayat-ayat khotbah hari ini, kita akan melihat 4 cara manusia memancarkan kemuliaan Tuhan. Mari kita lihat cara yang pertama yang terdapat dalam ayat yang ke-26 bagian A. "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Nah, ayat itu berkata bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah berbicara tentang sifat-sifat Allah yang ditaruhkannya kepada manusia waktu diciptakan. Misalnya, sifat Allah itu kekal. Ketika sifat ini ditaruhkan kepada manusia, maka manusia akan hidup selama-lamanya. Kalau nanti tidak di surga, maka akan hidup selamanya di neraka. Nah, sebagai ciptaan Tuhan, manusia harus memancarkan kemuliaan Allah melalui gambar dan rupa Allah yang ditaruhkannya pada diri kita. Namun demikian, firman Allah berkata dalam Roma 3 ayat 23, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya, gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu telah dirusak oleh dosa, sehingga kita tidak bisa lagi memancarkan kemuliaan Allah dalam diri kita. Tidak hanya itu, Alkitab juga berkata dalam Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita." Dari ayat-ayat itu kita mengerti bahwa akibat dari dosa bukan saja gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu rusak, tapi kita juga mengalami maut, yaitu binasa di neraka. Sehingga kita tidak bisa memancarkan kemuliaan Allah dalam status kita sebagai manusia yang berdosa dan berbau neraka. Karena itu, cara yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita kembali memuliakan Allah melalui gambar dan rupa Allah adalah dengan menjadi ciptaan baru dalam Kristus yang memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak tersebut. Nah, mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, kita kalau mau menjadi ciptaan baru, pilihannya adalah kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Dan pada saat itulah gambar dan rupa Allah dalam diri kita dipulihkan dalam Yesus. Lalu kita akan memiliki gambar dan rupa Allah yang baru, yaitu rupa
Kristus. Puji Tuhan, kehadiran Yesus dalam hidup kita inilah bukan hanya memberikan gambar dan rupa Allah yang dipulihkan, tapi juga memberikan status yang baru dalam hidup kita, yaitu status sebagai anak-anak Allah, Yohanes 1 ayat 12, dan status sebagai warga negara surga, Filipi 3 ayat yang ke-20. Dengan demikian, kita bisa memancarkan kemuliaan Allah dalam gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan itu melalui status kita sebagai anak-anak Allah dan warga negara surga. Puji Tuhan, kita bersyukur dalam status kita sebagai anak-anak Allah dan warga negara surga, kita diberikan kepastian bahwa kita akan masuk ke surga kapan saja Tuhan memanggil kita. Karena apa? Karena surga itu rumah Bapa kita. Kita anak-anaknya, pasti kita akan surga. Karena apa? Karena surga itu warga negara kita, KTP dan nama kita sudah tercantum di surga. Puji Tuhan, kalau kita sudah memiliki Yesus, maka marilah kita memancarkan kemuliaan Allah melalui gambar dan rupa Allah yang telah dipulihkan tersebut, dengan memiliki karakter dan sifat-sifat Yesus dalam hidup kita. Namun kalau seandainya kita belum memiliki Yesus, maka inilah saatnya kita percaya dan menerima Yesus agar kita bisa memancarkan kemuliaan Allah. Nah, mari kita lihat cara yang kedua yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat cara yang kedua. Kalau kita mau memancarkan kemuliaan Allah dalam hidup kita, maka kita harus menjadi laki-laki atau perempuan seperti yang Tuhan tentukan. Bersyukurlah kalau kita diciptakan sebagai laki-laki, jadilah laki-laki seperti rencana Tuhan. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan sebagai perempuan, maka jadilah perempuan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan kita memiliki perilaku seksual yang menyimpang seperti homoseksual atau lesbian atau yang terkenal dengan istilah LGBT, karena Tuhan sudah menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin dengan daya tariknya masing-masing, dan tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Karena itu, sebagai ciptaan Tuhan, kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui status kita, apakah laki-laki ataukah perempuan, dan demikian kita memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam status kita di dalam laki-laki atau perempuan. Puji Tuhan. Nah, mari sekarang kita lihat cara yang ketiga. Cara yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat itu, perhatikan kalimat Allah memberkati mereka. Memberkati siapa? Memberkati laki-laki dan perempuan yang dipersatukan menjadi suami istri yang beranak cucu. Kalau begitu, cara ketiga agar kita bisa memancarkan kemuliaan Allah, yaitu kita menjadi keluarga atau komunitas yang diberkati oleh Tuhan dan memiliki kuasa atas ciptaannya yang lain. Karena itu, mari kita bersyukur bahwa Allah memberkati kita dalam suami dan istri sebagai keluarga yang nanti akan beranak
cucu yang akan menghasilkan komunitas yang berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Karena itu, pastikan bahwa hidup keluarga kita, hidup pernikahan kita ada dalam berkat Tuhan, dan pastikan bahwa hidup anak-anak kita, hidup pernikahan mereka juga di dalam berkat Tuhan, yaitu di dalam kekudusan Tuhan, bukan dalam pernikahan yang tidak kudus, sehingga kita menjadi komunitas yang memiliki kuasa, diberkati oleh Tuhan, dan bisa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Dan kita masuk ke dalam cara yang keempat, yang terakhir. Kita baca dalam ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Perhatikan kalimat, itulah yang akan menjadi makananmu, yaitu makanan yang kudus, yang dikhususkan untuk tubuh manusia, yang pada zaman itu diwakili oleh tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Karena itu, cara yang keempat ini berarti kita menjadi manusia dengan tubuh jasmani yang kudus, agar kita bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Kita bersyukur karena itu, mari kita jadikan tubuh kita ini menjadi tubuh yang kudus, tidak hanya untuk memancarkan kemuliaan Allah, tetapi karena tubuh kita ini adalah baitnya Allah, bait roh Allah. Karena itu mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sebagai manusia bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui hidup kita dengan cara menjadi ciptaan baru, dengan cara menjadi pria atau wanita seperti yang Tuhan tentukan, dan dengan cara menjadi keluarga, komunitas yang diberkati oleh Tuhan dan berkuasa, serta dengan cara memiliki tubuh jasmani yang kudus, hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan, mari kita bersyukur karena kita bisa memancarkan kemuliaan Allah melalui kita ciptaan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.